warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Syafiq Ubaidillah MPTI selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan membaca kitab, serta teman-teman mahasiswa PGMI beasiswa Institut Agama Islam Tribakti Kota Kediri yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Zona wa Akhwatuha. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Eli Mudawamah sebagai MC, kemudian yang kedua Saudari Siti Komariah sebagai pemateri 1, dan yang ketiga Saudara Muhammad Syukron Makmun sebagai pemateri 2. Baiklah, mari kita simak materi Zona wa Akhwatuha sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang zona wa akhwatuha. Zona dan saudara-saudaranya, pengertian dan contohnya. Mengenai penjelasan dari amil zona wa akhwatuha, zonatun dan saudara-saudaranya yang masuk pada mubtada dan khobar dalam tata bahasa Arab telah disebutkan dalam kitab Matan Al-Jurumiyah yang disusun atau dikarang oleh Syekh As-Sanhaji dalam bab wamil adzakilati alal mubtada wal khobar, atau amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Zona wa akhwatuha, zona dan saudara-saudaranya bisa masuk kepada susunan mubtada dan khobar yang fungsinya menasabkan mubtada dan khobarnya, karena kedua-duanya itu menjadi maf'ul mubtada disebut maf'ul awal, sedangkan khobarnya disebut maf'ul tsani. Jadi dengan demikian amal zona wa akhwatuha adalah tansibu mubtada wa awa khobar, menasabkan mubtada dan khobarnya. Zona dan saudara-saudaranya adalah zonantu, aku telah menduga, wa hasibtu, aku telah mengira, wa hiltu, aku telah menduga, wa za'amtu, aku menduga dengan yakin, wa ra'aitu, aku telah melihat, wa alimtu, aku telah mengetahui, wa wajadtu, aku telah mendapatkan, wa tahottu, aku telah menjadikan, wa ja'altu, aku telah menjadikan, wa sami'tu, aku telah mendengar. Sekian sedikit pengertian dan contoh dari zona wa akhwatuha dari saya, dan untuk contoh-contoh selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Syukron. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dhunullah fa innaha sibul akbar ala annahuma maf'alinaha. Adapun dona dan saudara-saudaranya beramal menasabkan mubtada dan khobar yang kemudian menjadikan keduanya maf'ul. Adapun saudaranya dona
akhwatuha wa hiya dhanantu, hasibtu, haltu, zamtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, wattahadtu, waja'altu, wasami'tu. Seperti contoh, dhanantu zaitan muntaliqan, yang mana sebelum kemasukan dhanna itu zaitun muntalikun, zaitun dari zaid iku muntalikun jalan sopo zaid, yang mana yang awalnya tadi masih menjadi susunan mubtada khabar, begitu kemasukan dhanna maka kedua mubtada dan khabar dijadikan insib bidhanna mubtada wal khabar, jadi menasobkan mubtada dan juga khabar dan menjadikannya maf'ul. Jadi tidak ada mubtada dan juga khabar, melainkan maf'ul awal dan juga maf'ul tsani. Macam-macam dhanna wa akhwatuha. Bagian bab dari fi'il nawasih dhanna dan saudara-saudaranya, yaitu menasobkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ul. Fi'il pada bab ini terbagi menjadi dua, af'alul qulub dan af'alut tahwil. Yang pertama, af'alul qulub maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, bukan pekerjaan anggota badan, seperti mengetahui, mengira, ragu, dan yakin. Semuanya merupakan pekerjaan yang bersumber dari hati. Af'alul qulub dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu berfaedah yakin, itu meyakinkan ketetapan khobar, seperti wajada, contohnya inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami dapati dia Nabi Ayub seorang yang sabar. Ta'allama anna riba balaan, ketahuilah sesungguhnya harta riba adalah petaka. Yang selanjutnya daro, seperti contoh wala adrakum bihi, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Yang kedua yaitu berfaedah rujhan, lebih cenderung pada meyakinkan ketetapan khobar, yaitu ja'ala, bermakna i'tikad. Waja'alil malaikatal ladzina hum ibadur rahman inasa, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Yang selanjutnya haja, seperti contoh haja utara Jawa baridan, aku memperkirakan cuaca dingin. Selanjutnya ada sodiqo akhon, aku menganggap teman itu sebagai saudara. Yang ketiga berfaedah yakin, terkadang juga berfaedah rujhan, yaitu ro'a, seperti contoh innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, sesungguhnya mereka memandang sisaan itu jauh, mustahil, sedangkan kami memandangnya dekat atau mungkin terjadi. Ro'a yang pertama berfaedah rujhan dan ro'a yang kedua berfaedah yakin. Yang selanjutnya yaitu alima, seperti contoh fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah lain atau sesembahan lain atau Tuhan lain selain Allah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, itu berfaedah rujhan, terkadang juga berfaedah yakin, yaitu sunnah, seperti contoh
Faqala lahu Fir'aun inni la'adunnuka ya Musa ashura. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena sihir. Contoh yang berfaedah yakin yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Selanjutnya yaitu khola khiltud dirosata saatan. Aku menyangka belajar itu adalah bersenang-senang. Yang kedua yaitu af'al tahwil. Secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya dinamakan juga af'al tashyir, karena semua kata kerja pada bagian ini mempunyai arti suyiro atau menjadikan. Seperti ja'altu zahaba khotiman. Aku menjadikan emas itu sebuah cincin. Contoh selanjutnya, qaddamna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu surah. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Yang kedua yaitu roda. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu iman. Yang ketiga yaitu haroka. Seperti contoh tarakut thalaba yabhasuna fil mas'alah. Aku membiarkan siswa-siswa itu membuat sesuatu masalah. Dan yang keempat, ittakhoda. Seperti contoh, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang selanjutnya, suyiratul zujaju lam'an. Aku jadikan kaca itu menjadi cermin. Selanjutnya, hab ya Allah bida al-haq. Semoga Allah menganugerahiku bida'ul haq, alasan atau tebusan kepada yang hak. Kesimpulan, pengamalan donna menasabkan isim dan menasabkan khobar yang kemudian menjadikan maf'ul keduanya. Jadi pengamalan donna yaitu insib bidonna mubtada'ul khobar dan juga tadanya di i'rabi as-shab, dan kemudian menjadikan maf'ul keduanya. Tidak ada lagi yang namanya mubtada dan juga khobar, melainkan menjadi maf'ul keduanya di maf'ul awal dan juga maf'ul tsani. Seperti contoh, dhanantu zaidan qa'iman. Saya menyangka Zaid berdiri. Sebelum kemasukan donna atau asal sebelum kemasukan donna itu yaitu zaidun qaimun. Zaidun dari Zaid menjadi mubtada, iku qaimun atik sapa Zaid. Jadi susunan mubtada khobar ketika kemasukan donna itu maka menjadi maf'ul keduanya atau beri'rab nasab. Adapun saudara-saudaranya donna meliputi sebagai berikut: tu donna, dhanantu, wahasibtu, wahiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa jadtu, wa ja'altu, wa sami'tu. Fi'il-fi'il pada donna wa akhwatuha terbagi menjadi dua, yaitu af'al qulub dan juga
af'alut tahwil, af'alut tahwil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua pemateri. Baiklah Bapak dosen dan teman-teman semuanya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Zona wa Akhwatuha. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.